Oke, selamat sore, em, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar? Selamat sore, Pak. Selamat sore Bapak. Ya, Jelas Pak. ya, Izin ya. oke, Pak, sedang di jalan dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena sudah jam 3. Sama Bapak, izin lagi di jalan ya Pak. Iya, punya hati semuanya. Selamat sampai di tujuan. Eh, jadi ya kemarin dengan beberapa pertemuan juga saya agak sibuk juga, jadi nggak bisa penuhnya kita bisa ketemu ya dalam dari pertemuan awal sampai akhir. Nah, juga di topik hari ini kan masih guru-guru SMP ya, bener ya kalau nggak salah saya Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu nih, bener ya. Oh, suaranya kecil. Kalau sekarang suaranya udah oke belum? Kalau sekarang Masih kecil Pak. oh masih. Sebentar, saya coba cari. Oh, nih kelihatan. Nah, earphone. Aman Pak, sudah besar Pak. Coba ya, saya. Biasanya dari earphone nih yang agak apa? Diganti biasanya. Nah, ya, ya, biar kita pribadi. Ini gimana Bapak Ibu? Tes, tes, tes. Tiga tes, tes. Satu, dua, tiga tes. Kalau gini nggak kedengar ya? Tes, tes. Satu, dua, tiga tes. Tes, 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 tes. Kalau begini kedengaran nggak Bapak Ibu? Aman Pak, terdengar Pak. Oh, terdengar ya? Oke, ya. Sip. Ya. Oke, udah loud and clear, udah makin baik ya. Oke. Baik. eh, Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sore ini saya sudah rekam ya karena memang diminta dari panitia untuk bisa merekam kegiatan kita sore ini. Jadi hari ini saya akan coba sharing tentang eh, konsep AI ya. Jadi sebenarnya eh, mengenai ini kita sebenarnya hanya diskusi aja ya, ngerumpi lah kalau mak-mak bilang ya, kita ngerumpi nih hari ini bukan apa ya. Artinya saya pun juga pasti belajar dari ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Jadi melihat pengetahuan saya mungkin ya karena saya eh, S1 di informasi, S2 di teknik apa teknologi informasi, S3 ilmu komputer. Jadi juga di bidang itu ya terus kita harus belajar gitu ya. Ya saya harap juga Bapak Ibu sekalian eh, ya kita terus belajar lah ya biar kita bisa apa memberikan motivasi kepada mahasiswa yang kita bukan mahasiswa sorry ya. Kalau di SMP berarti kan siswa-siswa ya gitu supaya mereka artinya tetap semangat ya dalam menimba ilmu ya. Kemarin juga ya dengar-dengar human capital bangsa kita ya kebanyakan bangsa kita masih banyak pendidikannya yang setara dengan SMA gitu ya. Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang mengambil S1 ya. Cuman pemerintah juga punya tanggung jawab ya untuk menyiapkan lapangan kerja. Jadi jangan sampai hanya sebatas di
level SMA atau ya kebaikan kuliah tapi lapangan kerja tidak sesuai ya gitu. Nah, kalau dari tampilan layar ini Bapak Ibu bisa melihat nggak untuk tulisannya bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Bisa Oh ya? iya, Pak. Bisa Bu Falama ya? Bisa, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Jadi memang di modul satu ini tentang bidang kecerdasan artificial intelligence ya. Jadi kalau kita bicara AI, mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar gitu ya. Wah, sekarang AI gitu. AI gitu. Itu AI apaan sih? Bisa dimakan apa enggak gitu? Atau bisa dibawa pulang nggak? Gitu, apaan gitu ya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata AI, ya nanti kita akan bahas ya. Nah, ini kan eh, bagaimana awal kata AI itu diciptakan gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, eh, nanti kita juga akan coba cari di internet. Kan ada tuh namanya setiap keilmuan itu kita harus cari penemunya siapa gitu. Nah, kalau dulu waktu saya kuliah itu dari setiap metode yang kita pakai kita harus tahu ya masing-masing itu siapa yang menemukan, siapa yang pakar pertama di bidang tersebut gitu. Nah, nanti kita akan lihat tuh ya, pakai Google lah ya. Nanti kita akan ketahui ada misalnya contoh Frank Rosenblatt gitu ya. Nanti kita akan lihat sedikit tentang Frank Rosenblatt ya. Dia sebagai father of AI. Ada juga ya beberapa nama sebenarnya. Nanti kita lihat ya, supaya kita bisa diskusi sehingga nanti eh, Bapak Ibu mempunyai cara berpikir yang sama bahwa di setiap keilmuan itu kita harus tahu siapa yang eh, pakar atau pencetus utama konsep keilmuan yang mereka pelajari gitu ya. Jadi juga kita akan bahas nanti kecerdasan artifisial berarti artificial intelligence ya gitu. Intelligent kan cerdas gitu ya. Jadi dan dampaknya terhadap manusia gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara ke AI, saya lebih senang sebenarnya AI itu ada dua ya. Hmm. Jadi ada yang satu itu how to think like a human ya. Jadi how to act atau mimic gitu like a human. Jadi intinya nanti kalau Bapak Ibu mempelajari tentang konsep AI itu, ya, ini sebatas. eh, jadi sebenarnya banyak teori ya Bapak Ibu ya. Cuman saya mau mempermudah bagaimana nanti Bapak Ibu untuk memahami konsep AI tersebut, ya. Jadi dari konsep AI itu sebenarnya ada dua pendekatan, gitu, secara teori keilmuan, gitu, ya. Walaupun nanti kalau baca-baca buku AI lain banyak lagi pengelompokannya macam-macam, gitu. Tapi itu ya sifat manusia Bapak Ibu ya. Kita berhak mengimprovisasi apa yang kita pengetahuan kita. Nah, sebatas yang saya mudah serap, eh, how to think like a human, ya, itu adalah kita bicara ke AI yang bagaimana cara berpikir manusia itu diterjemahkan, ya, gitu. Nah, ini bidang-bidangnya itu algoritma Bapak Ibu, ya. Jadi kayak Bapak Ibu ngetik pseudocode, algoritma semua dia. Jadi termasuk di sana ada data mining, ya, machine learning, deep learning, ya. Jadi yang lain-lain juga, ya, etc. Ya, yang lain-lain gitu maksudnya. Jadi kalau melihat dari
how to think like a human itu ya sebenarnya penggunaan algoritma Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu eh, tidak perlu kita mendefinisikan bla 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 ke kiri kanan nanti makin dihafal makin lupa gitu. Tapi konsepnya kita berpikir aja ya. Artinya kita sebagai manusia itu kan ketika mau makan pasti punya eh, algoritma yang berbeda antar satu orang dengan yang lain ya kan. Ada yang makan pakai tangan, ada yang pakai sendok, ada yang pakai sumpit gitu. Tapi semua tujuannya sama supaya kenyang gitu ya. Nah, algoritma makan pakai eh, tangan juga beda-beda Bapak Ibu ya kan. Ada yang ngambil nasi dulu kan gitu ya. Ada yang ngambil piring dulu ya. Atau ngambil nasi dulu nyomot dulu ya, lauknya dulu gitu kan bebas gitu. Pakai misalnya ada yang pakai daun dulu, ada yang pakai ya macam-macam lah gitu. Jadi cara berpikir manusia. Bapak Ibu juga kan di kehidupan ini juga pasti kan banyak kesimpulan-kesimpulan, decision-decision yang akan dilakukan. Pasti menggunakan algoritma tadi gitu. Contoh, ketika Bapak Ibu, eh, ya contoh lah kita berkumpul hari ini nih karena kita ada tujuan sama gitu ya, cara berpikir yang sama gitu. Ketika kita mau makan pun menentukan makan misalnya kan, eh, mau makan deket sini, wah yang kadang-kadang kita lihat ya, servisnya enak nggak, harganya, atau jaraknya kan gitu. Dan juga Bapak Ibu sekarang ini kan pasti rata-rata mungkin sudah punya pacar atau berumah tangga ya. Waktu memilih pasangan hidup kan juga pasti ada algoritmnya ya. Nggak mungkin begitu melek tiba-tiba langsung jadi kawin gitu. Enggak kan. Pasti ada cara berpikir ya. Wah, ini saya dapat pasangan ini orangnya enak, bergaul ya. Pendidikannya tinggi ya. Rumahnya kepribadiannya tinggi ya. eh, dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya kan di sana cara berpikir algoritma tadi antar satu orang dengan lain berbeda. Nah ini AI itu seperti itu, how to think like a human. Jadi cara berpikir manusia diterjemahkan ke dalam algoritma. Nah, ya. Nah terus kalau kita bicara yang kedua, how to act mimic like a human. Jadi human itu mulai bergerak, Bapak Ibu. Kalau tadi kan berpikir, mulai bergerak. Ya. Contohnya misalnya kalau yang paling gampang mesin printer lah ya printer ya printer apapun apalagi zaman dulu kan bergerak kiri kanan ya walaupun sederhana cuman ngeprint tapi itu tetap robot Bapak Ibu ya jadi intinya robot ya jadi kita membuat robot ya nah paling simple tuh example printer ya termasuk ya robot-robot yang lain kan lihat sensor cahaya ya. Jadi di sana biasanya di sana kan ada penelitian yang berhubungan dengan IoT, Internet of Things ya. Ada sensor ya, Bapak Ibu kan tahu ya. Ada sensor-sensor yang artinya membuat robot itu bisa bergerak ke kiri, ke kanan gitu ya. Ada sensor cahaya, sensor apa lagi ya? Sensor sensor suhu, sensor kecepatan, kelembapan. Jadi macam-macam Bapak Ibu ya gitu. Jadi eh, cara berpikir atau cara how to act tadi, cara bergerak ya, mimik, meniru manusia tadi itu disebut sebagai tadi penelitian robot ya bergerak. Makanya menggunakan ya sensor semua IoT gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini secara garis besar Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir kalau Bapak Ibu memahami konsep-konsep how to think like a human, how to act like a human, saya pikir perkuliahan kita sudah selesai sampai di sini ya. Nanti tinggal dikembangkan aja, tinggal dibaca ya gitu. Oke, berikutnya saya coba masuk ke materi selanjutnya ya. Hmm, ini kata pengantar kita lewatin aja Bapak Ibu ya. Eh,
Ini kita lewatin, kita bahas deskripsi modul. Jadi tujuan dari modul ini memahami penggunaan AI kehidupan hari-hari, sistem meniru kecerdasan manusia berdampak berbagai bidang, mengembangkan sikap pengetahuan kritis terhadap teknologi, ya. Indikator capaian pelatihan, identifikasi penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dampak AI dari berbagai bidang, cara kerja artifisial secara umum sebagai sistem meniru kecerdasan manusia, ya. Nanti kita bahas apa itu AI, ya. Sedikit tadi saya sudah ceritakan sejarahnya, ya. Contoh penggunaan hari-hari, penggunaan AI, ya. Eh, Cara kerja AI secara sederhana, ya. Tadi saya juga sudah jelaskan. Topiknya ini aktivitas menjelaskan konsep, menerapkan penggunaan kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari, dampak positif negatifnya, bagaimana kecerdasan AI bekerja, mempraktekkan aplikasi menerapkan kecerdasan artifisial, refleksi kegiatan pembelajaran, ya nanti kita eh, baca ya. Nah, jadi mari kita berpikir kritis ya. Diperhatikan teknologi-teknologi mana yang menunjukkan kecerdasan artifisial, mana yang bukan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, nah, ya di sini komputer bermain catur ya. Pasti eh, tadi kan saya bilang cara berpikir manusia eh, AC pun juga sama ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah mulai dimasuki ada komponen ya. Jadi artinya ketika hanya sebatas printer, tapi ketika di dalamnya sudah ada komponen IC gitu ya, PLC. Jadi kalau Bapak Ibu lihat apa AC-AC sekarang itu kan canggih juga ya. Apalagi mobil sekarang udah AI juga ya. Jadi sudah mulai bisa komunikasi, misalnya Cherry open the window dan sebagainya gitu ya. Jadi juga air conditioner walaupun dipencet-pencet ya tetap ada konsep AI-nya gitu ya. Mesin cuci juga sama ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada programmable, kita bisa atur. CCTV, Aku selamatin uang. Kita ya, mau pada mau pada ribut ngomong. Bu Isnami ke suaranya nggak kepencet ya nggak apa-apa. Nah, CCTV ini kalau kita lihat di CCTV juga sama Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa algoritma ya. Artinya kita bisa atur eh, penangkapan gambarnya, image dan sebagainya ya. Nah, ini apalagi nih ya. Komputer bermain catur ya. Robot penyiraman tanaman apalagi ya sudah diprogrammable ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan kemarin tadi ada dua pendekatan Bapak Ibu ya. Cara how to think like a man, cara bagaimana berpikir seperti manusia dan bagaimana bergerak seperti manusia gitu ya. Nah, sekarang ini gambarnya beda nih, pintu masuk peron stasiun kereta Gambir, tapi gambarnya main catur nih. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Kalau main catur begini ya ini masih manual nih gitu. Tapi kalau pintu masuk peron stasiun kereta api Gambir kan sekarang sudah otomatis ya, walaupun pakai kartu gitu, tetap dari kartu tadi dikenal ya. Apalagi misalnya kalau dikembangkan pakai human apa identification bisa kenalin face kita ya dan seterusnya ya. Jadi kecerdasan artifisial KA atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang dibuat oleh manusia untuk membuat komputer atau mesin bisa berpikir ya dan belajar seperti manusia. Ini menurut Russell dan Norwich 2021 ya. Jadi AI adalah otak buatan yang bisa membantu manusia melakukan berbagai tugas seperti face recognition, mengenali wajah, mengenali objek, menerjemahkan bahasa, bermain game, atau kan bahkan membuat gambar dan cerita ya.
Jadi AI belajar dari data yang diberikan kepada semakin lama semakin pintar ya. Jadi kalau kita melihat dari konsep AI tadi ya itu semua ya. How to think like a human, cara berpikir manusia itu diterjemahkan ke dalam algoritma. Akhirnya algoritma yang face recognition, object recognition ya. Terus menerjemahkan bahasa, misalnya NLP, Natural Language Processing, Text Processing dan sebagainya ya. Termasuk main game ya dan seterusnya. Jadi itu yang disebut sebagai AI ya. Nah, sekarang kita lihat konsep AI. Jadi dia selalu berkembang terus ya, bahkan sampai ke depan pasti berubah terus ya. Pada awal mula AI lahir dari sebuah konferensi di Dartmouth College tahun 1956 ini 56. Di sini para ilmuwan mulai membuat komputer yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti manusia menggunakan logika dan aturan tertentu. Contoh adalah program yang bisa membuktikan rumus matematika dan robot sederhana seperti Seki yang bisa bergerak dan mengambil keputusan yang dasar sederhana ya. Nah, ini mulai masuk ke konsep tadi ya. Jadi sebenarnya sebelum 950 pun cara berpikir manusia termasuk kalau kita lihat di catur pun ya dalam dunia catur kan sudah ada AI-nya ya. Bagaimana dulu ada sebuah literatur bahwa Garry Kasparov itu dikalahkan oleh komputer ya gitu. Oleh komputer itu kan algoritma gitu. Jadi artinya dari sisi cara berpikir like a human itu bagaimana AI tadi bisa mulai pinter ya meniru cara kita ya. Kalau di pendekatan AI sekarang tuh kan ada yang generatif learning ya di yang Bapak Ibu sekalian kenal ya. Misalnya pakai ChatGPT ya zaman sekarang sudah mulai gampang ya gitu. Jadi mau bikin cerita, mau bikin tugas, Bapak Ibu bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini gitu ya. Jadi artinya ke depan itu kita lebih mudah ya gitu. Jadi dengan adanya teknologi kita sudah tidak bisa lagi membentuk siswa-siswi kita untuk tidak menggunakan AI. Jangan justru Bapak Ibu ya. Justru kita harus berikan kebebasan. Tapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi mereka kalau bisa harus declare ya bahwa oh apa yang dibuat ini menggunakan eh, teknologi AI gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai ChatGPT ya, eh, nah ini juga silakan aja ya. Ada yang mau kasih ide bikin apa misalnya buat soal untuk pertemuan awal AI. Mungkin kadang-kadang kita harus daftar juga ya.
Misalnya pertama tentang materi AI. Wah, ini harus bayar semua ya. Coba sebentar. Ini juga sebenarnya ada Gemini ya. Mungkin daftar yang repot nih. Bentar ya. Oh, yang Open AI lah. Nah, ini juga ya kan harus daftar ya. Confirm. Wah, dia harus pakai ini nih. Ehm, Nah, ini mungkin saya pakai chat GPT ini ya. Di Bapak Ibu bisa lihat ya langsung bikin soalnya ya. Turing test dan sebagainya gitu, ya. Jadi artinya sudah tidak boleh lagi kita melarang mereka untuk lebih pintar gitu. Bahkan lebih tahu dari kita ya. Jadi makanya tapi yang membedakan kan banyak pertanyaan-pertanyaan begini Bapak Ibu ya. Bahwa kalau kita belajar tentang AI, bahkan ada beberapa kegiatan manusia itu akan tergantikan gitu ya. Jadi dipengaruhi gitu ya. Contoh sekarang itu kan ya tadi bikin kalimat aja semua udah nggak butuh. Atau untuk di pihak marketing kita sudah tidak butuh lagi misalnya dengan customer service ya. Jadi kita buat chatbot gitu ya. Atau desain-desain gambar sekarang bahkan nggak butuh ya. Tapi satu hal yang bagus Bapak Ibu ya, yang di dalam dunia pendidikan ya memang ada beberapa yang konsep-konsep eh, bagaimana pendidikan itu dilakukan tanpa keterlibatan seorang guru atau dosen gitu. Tapi tetap hal itu tidak akan apa membuat apa ya the difference ya ada satu inisiatif perbedaan gitu monoton kalau jika tidak. Makanya Bapak Ibu ketika kita hadir di kelas ya sebagai seorang yang coba mungkin kita tidak boleh menempatkan diri kita sebagai seseorang yang artinya sifatnya lebih apa namanya eh, otoriter atau lebih lebih apa lebih pinter atau lebih hebat dari siswa-siswi kita ya. Ya walaupun terlepas juga ada siswa-siswi kita yang agak kurang, kita harus bisa dalam hal ini harus netral ya, bisa sharing ke mereka gitu. Nah, jadi dalam hal itu kita juga harus bisa menjadi semacam apa namanya transformer ya, bisa menjadi penterjemah lah atau bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka ya. Dia dari keilmuan kita dapat tidak perlu disombongkan ya. Kita coba mengajak mereka eh, menggunakan teknologi tersebut dengan lebih bijak ya. Jadi kalau itu tadi ChatGPT dan sebagainya tentu banyak ya Bapak Ibu. Nanti silakan dieksplor untuk
penggunaannya. Juga banyak ya, ada Gemini atau apapun nanti silakan ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita cek misalnya Father AI ya. Nah, jadi kalau kita bicara ke AI, di contoh kita ketik aja misalnya pakai Google ya, Father AI. Nah, ini John McCarthy. Nah, dia disebut sebagai Father of Artificial Intelligence ya, karena dia yang menemukan istilah artificial tahun 55 nih ya. Nanti ada Geoffrey Hinton dan sebagainya ya. Hmm. Terus ada juga yang mengatakan Geoffrey Hinton sebagai Godfather of AI ya. Di eh, intinya begini Bapak Ibu, artinya dari beberapa pendekatan tadi ada yang menyebut John McCarthy, ada Geoffrey Hinton. Jadi kalau saya gambarkan di orangnya ya. Nah, ini yang nah ini Geoffrey Hinton ini ya. Jadi dia lahirnya tahun 47 ya. Ya, Universitas Toronto. Terus ada juga yang tadi John McCarthy ya. John McCarthy, Father of Artificial Intelligence. Cuman dari pengembangan-pengembangan tadi ya, kita melihat bahwa di ada beberapa teori ya dalam hal ini bersinggungan dengan Father of Deep Learning. Jadi ya dari sini kita bisa melihat ya mereka ini pencetus ya. Eh, di awal nih sebenarnya John McCarthy ya. Cuman kalau di sini kalau si Hinton ini ya beliau masih hidup, cuman disebutnya sebagai Godfather of AI ya. Walaupun juga kalau kita lihat di cerita tentang AI ini juga banyak masalah gitu ya. Contoh misalnya si Smith Huber ini ya, ini profesor dari apa namanya Jerman sana ya, dia father of Smith Huber ini mengatakan mereka bertiga ini sebagai mafia ya, karena mereka membuat sesuatu konsep kurang jelas ya. Jadi si Smith Huber ini dia sebagai father of LSTM. Jadi yang algoritma LSTM itu dia yang kembangkan ya. Dibuat tahun saya kurang tahu juga tahun ini karena tidak melihat gitu ya. Oke, jadi itu sedikit tentang gambaran bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian melihat AI ya secara keluasan. Jadi kalau AI klasik tahun 50 sampai 70-an ini seperti ini gitu. Tapi sebenarnya saya lebih senang mengatakan konsepnya ada yang think like a human, how to act like a human. Gitu. Ya. Nah, terus gelombang kedua ya, era kebangkitan artificial intelligence ya, tahun 80 sampai 90. Eh, Bapak Ibu, saya izin ke toilet sebentar ya. Nanti mungkin sekitar 5 menit, terus saya akan balik lagi. Izin dulu. Oh,
Emang di ya.
Apakah suara saya bisa terdengar lagi, Bapak Ibu? Terdengar, Bapak. Oke, baik. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Eh, jadi kalau kita lihat AI tadi ya, jadi cara berpikirnya adalah how to think sama how to act gitu. Jadi bagaimana cara berpikir manusia, jadi melihat AI, algoritma, bagaimana meniru, ya, mencontoh gerakan manusia gitu. Nah, itu makanya sebut AI. Nah, penelitiannya biasanya robot gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari dua ide tadi bisa menggambarkan sebagai apa namanya yang membedakan antara kita dan mesin ya. Sementara AI itu kan buatan juga ya gitu. Oke, nah gelombang kedua di tahun 80 sampai 90-an fokus AI bergeser ke sistem pakar, ya, menggunakan aturan khusus membantu memecahkan masalah tertentu seperti diagnosa medis, ya, metode pembelajaran mesin learning, komputer belajar tanpa program ulang secara detail, ya, ini Goodfellow et al. 2016. Jadi sebenarnya itu juga kalau kita bicara mesin learning, data mining, ya, termasuk kita bicara ke sistem pakar, ya. Sistem pakar itu kan bagian juga ya dari AI, dia juga algoritma ya. Contoh sistem pakar itu eh, pakar ya kan, pakar itu expert ya. Kalau di Inggrisnya expert system biasanya ya disebutnya expert system. Expert system itu contoh misalnya kalau kita masukkan data-data, misalnya kalau punya bulu ya bisa lompat, kakinya dua, tangannya dua, oh itu monyet. Ya. Punya bulu tapi nggak bisa lompat, bisa terbang, berarti burung gitu. Jadi kayak model begitu biasanya penelitian dilakukan di sistem pakar atau expert system ya gitu. Nah sebenarnya semua itu tadi algoritma juga cara berpikir manusia ya termasuk mesin learning gitu. Nanti pengembangannya ada data mining, deep learning gitu. Nanti kita lihat ya perbedaannya gitu. Nah terus yang era ketiga big data deep learning ya. Jadi mulai tahun 2000-an sampai sekarang ya. Jadi dengan berkembangnya internet, kemampuan komputasi komputer yang semakin cepat dan banyaknya data tersedia, AI mengalami kemajuan besar melalui teknologi deep learning. Ya, deep learning merupakan teknologi yang meniru cara kerja otak manusia yang disebut dengan jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi jaringan saraf tiruan ini semakin berkembang dengan algoritma yang semakin kompleks, canggih, mengenali gambar, suara, bahasa alami dengan lebih baik. Artificial intelligence mulai digunakan banyak bidang seperti kesehatan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau deep learning ini kelanjutan dari machine learning ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya sedikit kasih gambaran kenapa disebut sebagai sebuah deep learning. Nah, yang saya bisa gambarkan dari contoh ya. eh, jadi awalnya itu masuk ke sini ada nggak ya? Di sini nggak ada nih. Nah, jadi kalau dari awal pertemuan, eh, jadi sebenarnya kalau kita lihat pendekatannya itu perseptron, ya, gitu. Perseptron itu salah satu konsep eh, penemuan bagaimana cara berpikir kita melihat sebuah data, ada input, ada bobot, ya, gitu. Nah, itu yang menemukan perseptron ini Frank Rosenblatt, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek ke sini ya di yang
deep learning, father of deep learning. Ya, ini termasuk si Hinton juga masuk lagi ke sini. Nah, ini Frank Rosenblatt nih ya. Jadi dia yang mengembangkan Perceptron tahun 58 ya. Itu sebagai foundational neural network model. Jadi intinya kenapa disebut sebagai deep learning gitu ya. Jadi dulu awal diciptakan tuh Perceptron seperti ini ya gitu. Jadi ketika masuk data itu ada input, ada proses ya. Nah, ini yang simple sederhana. Tapi ketika mulai masuk ke seperti ini nih contoh di beberapa pertemuan penelitian tentang handwritten gitu ya. Nah, jadi ini menggambarkan layernya nih. Jadi karena ada apa hidden layer ya. Layernya banyak nih, masuknya banyak ya. Nah, ini kan contoh kalau misalnya yang paling gampang, kalau di Perceptron itu contoh input layernya kayak begini nih. Gitu, ya. Misalnya kita mau menemukan contoh lah, kan tadi saya bilang cara berpikir manusia, how to think like a human. Misalnya ujungnya ini sebagai decision. Misalnya Bapak Ibu mau makan siang. Nah, mau makan siang, Z1-nya apa? Oh, misalnya kan kalau makan siang kan lihat harga. Oh, saya mau pilih yang harga murah deh. Oh, ada harga murah, ada harga sedang, ada harga mahal. Terus juga lokasi, ya kan? Nah, lokasi itu kan masuk nih ke Z2. Cuman lokasi itu ada yang kita bagi kan biasanya dekat, sedang, jauh gitu. Terus juga bicara services gitu. Z3 nih servicesnya. Oh, yang satu di situ pelayanannya eh, baik, itu kurang. Ah, itu jutek gitu. Dan seterusnya ya, macam-macam penambahan jadinya. Nah, ini yang sangat simple. Nah, ketika masuk ke deep learning, ini tidak lagi semata-mata langsung keluar jadi sebuah decision gitu. Tapi ada layer-layer lain gitu. Contoh, misalnya X1 tadi ini kan bicara harga sama service gitu. Nah, ini dihubungkan lagi ke service yang lain gitu misalnya. Contoh misalnya eh, penempatan lokasi kalau misalnya berangkat dari satu kota gitu ya. Jadi ini yang dikategorikan sebagai deep learning karena hidden layer-nya nih makin banyak. Tapi output layernya semua sama nih kan, output layer juga gitu. Cuman input layernya ini sama-sama, cuman yang membedakan kalau di deep learning ini karena hidden layernya ini gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami konsep si hidden layer ini ya, gitu bahwa kalau di dalam deep learning itu yang harus kita kedepankan ya. Eh, oh sorry, ini kita tetap tetap di ini nggak nih? Oh tetap di apa? Di recording ya. Nah jadi hmm, aduh, ini hmm, kok jadi kesini ya. Ya, itu. Lalu ini kok bisa hmm,
Ini saya juga bingung kenapa jadi begini. Oh, ini ntar lo. Nah, ya, 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 oke. Jadi intinya seperti itu deep learning ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya ada apa siswa-siswi kita menanyakan, nah konsepnya ini nih. Jadi karena hidden layer-nya banyak gitu, kayak begini contohnya. Ya, gitu. Terus kalau contoh lah ini nih kan input layer, misalnya untuk recognition gitu kan, kita mau nah, misalnya kita mau masukin data-data tadi, kita mau mengenali dia sebagai Joe, Chris, atau Lee. Layernya macam-macam dari misalnya matanya, hidungnya, atau apa gitu ya. Jadi ini yang digambarkan sebagai deep learning gitu ya. Oke, terus kita balik ke jadi konsep deep learning ini merupakan kelanjutan tadi ya dari neural network ya. Penemuan awal di konsep machine learning itu kan dari Frank Rosenblatt ya dengan konsep tadi yang saya sebut sebagai eh, multi perceptron ya atau neural network sebenarnya. Jadi aduh kok masuk ke sini lagi. Itu ya. Di oke, sekarang kita balik ke jadi deep learning ini sebenarnya kelanjutan dari machine learning tadi ya. Ada perceptron tadi dari neural network jadi deep learning karena hidden layer-nya banyak gitu. Nah, sekarang big data gitu. Nah, pertanyaannya mungkin apa sih di big data gitu. Jadi gini Bapak Ibu, saya lebih senang kalau kita bicara big data itu di awal penciptakannya itu ada namanya disebut sebagai di big data itu 3V. 3V. Satu, volume. Dua, variety. Tiga, eh, saya agak lupa nih sebenarnya yang di bentar ya. Kita cek sama-sama. Hmm, 3V. Eh, 3V big data. Oh, velocity, sorry. Jadi kalau kalau lihat ini 3V ya, volume, variety, tiga velocity. Jadi di awal penciptaannya begini Bapak Ibu. Jadi ini karena datanya besar ya. Nah, kalau variety ini structure ini ada yang structure. Velocity dia parallelization dan distribute. Jadi di awal penciptaan si big data itu tahun 2000 ada istilahnya 3V ya. Jadi volume, data besar, variety. Nah, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang bertanya-tanya kan,
di komputer itu capek juga ya ngikutinnya karena sebentar istilahnya ada ini, ada itu ya. Ngikutinnya kelihatan capek juga ya gitu. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Balik lagi. Jadi capek juga ya. Kok sebentar ini, sebentar ini. Tapi sebenarnya semua mengacu pada hal yang sama. Contoh di volume data besar ya. Bapak Ibu pernah nggak dengar misalnya, wah ini sudah tidak bisa dihandle lagi nih, datanya terlalu gede, komputernya nggak mampu. Nah ini yang salah ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita mempelajari konsep komputasi itu, data sebagaimanapun besarnya tetap harus kita bisa akses gitu ya. Nah penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan di bidang eh, apa namanya yang berhubungan dengan apa? Aduh, tadi jadi 3V kalau volume itu data besar ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat penelitian-penelitian yang berhubungan dengan volume itu sudah ada ya, data warehouse namanya. Ya. Jadi ini fungsinya memisah dari OLTP atau Transactional Processing System dengan OLAP, ya, Analytical Processing. Jadi intinya sebenarnya permainan di data warehouse ya, gitu. Bagaimana mengakses data, gitu. Visibility data itu kalau dipakai di OLTP itu biasanya transaksional. Jadi kalau Bapak Ibu pakai misalnya ke Indomaret, ke retail, atau misalnya belanja pakai Shopee, Tokopedia. Nah, itu transaksi-transaksi itu database-nya sifatnya OLTP gitu. Nah, sebenarnya dari OLTP itu kita bisa narik data juga untuk reporting gitu. Cuman karena dia sifatnya normal, jadi ada konsep sebenarnya normalize, fast, anormal gitu. Ya, jadi normalize. Bentar, udah. Jadi normalize, anormalize. Jadi kalau di OLTP itu biasanya data biasanya sifatnya normal gitu. Ya, biasanya normal ketiga. Nah, sementara di OLAP itu dibuat tidak normal. Apa untungnya? Justru karena data-datanya tidak normal tadi, di dalam menggunakan database, dia konsep join-nya berkurang ya. Jadi kalau kita pakai data warehouse itu, karena data OLTP, maka dia mengakses saling membutuhkan koneksi join, jadi butuh banyak tabel, jadi eh, itu karena normal ya gitu. Nah, jadi itu yang menggambarkan dari konsep 3V. Jadi sebenarnya artinya big data pengembangannya kalau dilihat penelitian sebelumnya, ya itu aja benernya ya. Terus yang kedua, variety. Variety itu ada dua ya. Ada yang structure sama unstructure. Itu ada teks, image, video, voice ya. Sementara unstructured itu database ya, dataset. Gitu. Jadi kalau structure itu dia adalah data-data yang artinya ada pemisah baris dan kolom gitu. Ya, contoh di BMS itu database kan ada yang pakai MySQL, SQL Server, dataset juga misalnya pemisah titik koma atau koma itu digambarkan sebagai sebuah structure. Nah, terus juga kalau kita bicara ke unstructured, itu data-datanya di luar daripada itu, termasuk teks. Jadi database yang structure itu teks juga, cuman dia yang tidak terstruktur. Misalnya percakapan email,
WA, ya percakapan di forum gitu, ya. Termasuk gambar, ya. Video, video juga kan kumpulan dari image, ya. Termasuk suara-suara kita. Nah, mereka ini yang unstructured ini itu harus dirubah ke structure supaya mudah dipelajari. Makanya yang dipelajari di machine learning, kita ada image processing, object recognition, ya, video recognition, gitu, voice recognition, gitu. Itu semua berhubungan dengan data-data unstructured, ya. Nah, yang ketiga di big data itu, ya, jadi ini 3V in big data di awal in 20 di tahun 2000-an, ya. Yaitu yang terakhir velocity, ya. Jadi ini parallelization, distribute. Jadi gini, pertanyaannya apakah sudah ada dilakukan itu? Ya sudah ada. Jadi tadi kayak di volume itu data warehouse sudah ada, ya. Terus variety ya sudah ada ini. Bicara ke structure, database, dataset, unstructured tuh text image gitu. Itu sudah ada yang dilakukan. Nah, terus kalau kita bicara ke velocity, dia bicara parallelization, ya sudah ada dulu penelitian namanya high performance computing, distributed computing gitu. Sudah ada, ya. Jadi intinya suatu pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang pasti lebih cepat daripada satu orang gitu. Makanya parallelization, ya. Bapak Ibu tahu kan kalau lihat laptop, handphone sekarang kan ada yang octa-core, double core, ya. Nah, itu pasti fungsinya dikategorikan sebagai parallelization gitu. Cuman kalau kita tidak memanfaatkan algoritma parallelization, sia-sia itu, ya. Octa-core, core-nya itu adalah otaknya komputer tadi, ya. Itu. Nah, itu bagaimana komputer dia menerjemahkan, ya, dalam bahasa-bahasa yang mereka gunakan, quad core, ya, sebagainya itu. Nah, itu ya contoh misalnya kalau di Java itu ada namanya yang function thread, ya, atau di Python atau di apa namanya PHP itu pakai thread, function thread, ya, gitu. Jadi thread, fungsi thread, ya, itu mesti diaktifkan. Jadi kan demikian, kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu. Artinya kalau mau mempelajari big data harus melihat awal penciptaannya. Nanti di pengembangan berikut-berikutnya beberapa peneliti menambahkan V yang lain dan sebagainya. Ya. Oke, kita balik ke sini lagi. Oke. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan, ya, Bapak Ibu. Jadi makanya semakin cepat ya mengalami kemajuan teknologi deep learning menggunakan tadi, ya, CNN, eh, apa tadi konsep Frank Rosenblatt tadi, ya, perceptron dikembangkan jadi neural network, terus eh, hidden layer jadi banyak gitu, ya. Akhirnya makanya disebut deep learning. Semakin kompleks makanya, ya. Big data tadi, ya, volume, velocity, variety. Nah, sekarang kita lihat yang artificial generatif saat ini masa depan. Jadi generatif teknologi bisa menciptakan hal baru, ya, bikin teks, gambar, musik, video, ya. Jadi dengan ChatGPT kita bisa nulis cerita, ya. Kita bisa bikin gambar pakai DLE, ya, deskripsi kata-kata, ya. Jadi ini membuat cara kita berpikir lebih fleksibel dibandingkan yang artificial intelligence klasik, ya. Menggunakan algoritma yang standar gitu, ya. Jadi artificial intelligence generatif, ya, menimbulkan tantangan masalah etika dampaknya pada pekerjaan manusia. Jadi makanya kita tidak boleh melarang siswa-siswi untuk menggunakan AI. Justru kita harus encourage mereka untuk menggunakannya. Tapi mereka harus declare bahwa pekerjaan itu menggunakan teknologi AI apa gitu.
Jadi harus ada semacam deklarasi bahwa mereka menggunakannya bukan karena mengerjakan sendiri, tapi menggunakan alat bantu tool ya. Sehingga nanti mereka terbiasa gitu ya menggunakan teknologi karena memang mereka berani jujur dalam hal itu ya. Nah, ini kecerdasan AI dalam kehidupan sehari-hari ya, membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari ya. Penjelasannya ini tadi ya, tim pakar otomasi ya. Jadi termasuk tadi di big data tadi kita bisa pakai smart devices ya, IoT gitu ya. Termasuk ada yang namanya microcontroller, mungkin pernah dengar Raspberry Pi ya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu pakai komputer lagi. Misalnya kita bikin penelitian dengan mahasiswa saya untuk bicara tentang smart eh, ya kebun pintar gitu ya. Jadi perkebunan gitu ya. Kita nggak perlu lagi kalau kita taruh eh, tadi Raspberry Pi, jadi kita bisa taruh sensor suhu, sensor kelembapan udara, sensor kelembapan tanah. Jadi begitu kalau tanahnya kering, dia bisa nyiram sendiri otomatis ya gitu. Jadi komputer itu sendiri yang benar menugaskan kapan dia harus nyiram atau jangan terlalu banyak air ya gitu. Jadi termasuk pencahayaan dan sebagainya. Ya. Jadi perkembangannya itu gambaran seperti itu sampai generatif AI yang kita dengar di tahun-tahun ini. Ya. Jadi ini tahun 50-70 ya. Pembagian sistem pakar ada expert system bidang medis dan sebagainya. Sistem logika otomatis sederhana algoritma ya. Tapi saya lebih cenderung mengatakan semuanya sebenarnya terbagi dua ya kalau untuk memudahkan memahaminya gitu. Jadi bagaimana cara berpikir manusia itu diterjemahkan dalam algoritma itu AI juga. Jadi AI Bapak Ibu eh, jangan terlalu sulit berimprovisasi ya. Tapi artinya silakan dikembangkan sesuai pemahaman masing-masing. Dari sana kita bisa kembangkan ya sesuai dengan apa yang kita pahami gitu. Nah, termasuk tadi cara berpikir, setelah itu bagaimana meniru ya gerakan manusia gitu. Makanya bikin robot, sensor tadi ya. Gitu. Termasuk sistem logika, otomasi sederhana, algoritma semua itu ya. Termasuk komputer catur ya, Deep Blue ya. Jadi yang mengarahkan Kasparov gitu ya, seorang jago dunia catur dari Rusia, Garry Kasparov kalau nggak salah. Jadi internet awal itu aplikasinya misalnya spam email ya, email sebagai spam apa bukan, analis sentimen ya, emosi balik teks ya. Jadi kita bisa di sosial media kan kita nggak tahu tuh komunikasinya kan kita bisa lihat mana yang positif, negatif, netral ya. Itu sentimen analisis. Jadi teks ya itu bentuk-bentuk kata teks, komunikasi di dalam misalnya kalau memberikan replay ya terhadap eh, penggunaan barang atau komunikasi di antara pelanggan gitu kan. Nah, itu kita bisa tentukan mana ya kalimat-kalimat positif itu seperti apa gitu ya. Bagus, baik, sedang atau misalnya jelek, sangat tidak suka, buruk sekali. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang negatif ya. Tapi kadang-kadang pelanggan juga banyak yang salah ya. Isi komennya dia bagus ya, kasih bintang 5 ya. Cuman komentarnya jelek atau kebalikannya ya. Eh, Komentarnya bagus, cuman bintangnya dikasih 1. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Jadi ini juga jadi masalah tersendiri ya. Sudah banyak penelitian yang melakukan tahapan seperti itu untuk analisis sentimen. Ya. Termasuk juga perakhiran cuaca ya, prediksi kondisi cuaca berdasarkan data historis. Jadi untuk prediksi itu sebenarnya kita pakai perakhiran cuaca ya. Biasa data-data lampau itu digunakan ya, untuk melihat misalnya dari suatu bandara itu kan kita bisa pengen tahu nanti ke depan itu pesawat bisa mendarat apa tidak. Nah, ini kan sangat krusial ya gitu bahwa kecepatan angin ya,
curah hujan, sebagai data-data tersebut perlu ditampilkan sebagai data historis, terutama yang berhubungan dengan time series data, ya, data-data yang melihat dari waktu gitu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau di Indonesia lihat suhu kayaknya kurang pengaruh ya. Dulu waktu saya S3 di Manchester, United Kingdom itu pengaruh ya. Kita mau keluar aja mesti lihat apa cuaca ya. Nanti ke depan jam 1 tuh aman apa enggak gitu. Nah, dulu namanya kita orang Indonesia, jadi otak kita otak Indonesia kan gitu. Jadi saya pikir waktu itu kalau summer, pasti panas nih. Yang terjadi, saya nggak lihat cuaca. Jadi teman saya yang sudah lama di sana ngingetin, kamu kalau mau keluar lihat cuaca dulu, ya. Karena pengaruh tuh. Benar, saya pergi nggak taunya, saya pikir karena summer, saya nggak bawa jaket kan dan sebagainya. Gitu. Yang terjadi apa? Di atas jam 1, tahu-tahu dingin, sangat apa menusuk sekali gitu. Dan itu kan mau nggak mau kita harus balik lagi karena memang kondisinya jadi tidak kondusif gitu ya. Jadi makanya penting melihat cuaca atau kebalikannya. Kita lihat kadang-kadang tuh di musim dingin ya kelihatan aman, pasti pasti bawa jaket gitu. Nggak tahu ya, pas jam siang eh, suhunya jadi panas. Kita bawa berat-berat ya, bawa jaket, bawa ini semuanya. Nggak taunya pas itu panas, wah malah jadi gerah gitu. Jadi kondisi-kondisi tersebut penting kita melihat suhu ya, suhu. Ya di penerbangan kan pesawat mau mendarat juga penting ya supaya aman gitu. Lalu juga pencarian web peringkat bagian awal algoritma Google Searcher yang mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi ya. Jadi kita juga bisa menarik data dari misalnya dari sosial media tadi ya, komunikasi dengan user, apa yang dipercakapkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan suatu topik gitu ya misalnya. Ini kan namanya crawling ya, di crawling. Nah, itu nanti datanya diolah, dicari sentimen. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, nah untuk tahun 2010-an ya, dia ada smartphone, fitur artificial, pengenalan wajah, voice assistant, ya, Google Assistant, ya, pengenalan gambar pada kamera, navigasi berbasis AI, ya, media menggunakan sosial AI, ya, personalisasi konten, detect spam, penipuan, ya. Jadi spam penipuan kan kita bisa lihat ya, komunikasi biasanya spam itu kan kalau kita menggunakan spam biasanya kalau yang sudah standar mereka pasti dilengkapi gitu ya. Spam itu kan biasanya sifatnya kalimat pujian ya atau rayuan gitu ya. Jadi kalau kita dipuji orang misalnya dipanggil prof ya ketika dia jadi sombong gitu ya. Padahal dia mau nipu gitu ya. Makanya Bapak Ibu juga kenalin di rumah kalau pasangannya suami istri kalau katanya terlalu terlalu langit selangit gitu kan dia ada maunya biasanya ya ini bercanda aja ya. Nah, jadi artinya spam itu menjadi spam cara kerja spam gitu melihat ya. Belanja online semakin dipermudah dengan rekomendasi produk otomatis chatbot lain pelanggan ya ada recommender system ya misalnya pakai collaborative filtering bisa melihat dari misalnya isu berhubungan dengan demografi misalnya ya dari usernya misalnya kalau dia jenis kelamin usia berapa dia tinggal di mana ya kira-kira eh, bisa ditampilkan ya recommender produknya apa yang cocok untuk dia gitu atau dilihat dibalik dari produknya ya produk recommender system jadi kalau produk seperti ini kira-kira pangsa pasarnya siapa gitu ya jadi makanya ini perkembangan dengan apa penggunaan rekomendasi produk ya. Machine learning merupakan lompatan besar di mana sistem dapat belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk siap tugas ya. Ini memungkinkan artificial intelligence untuk adapt, meningkatkan kinerja seiring waktu. Machine learning belajar dari data, identifikasi pola, buat prediksi dan keputusan decision ya. Jadi eh, Bapak Ibu kan waktu melihat machine learning ini ya ini dia belajar bagaimana melihat pola ya. Nah, mungkin pertanyaannya pola itu apa gitu ya.
Pola itu sebenarnya ada dua ya, dua. Yang pertama ada supervised sama unsupervised gitu. Jadi pada waktu Bapak Ibu masuk ke kelas gitu ya. Eh, Kalau seandainya kelasnya itu kita tidak atur, kecuali misalnya kalau Bapak Ibu yang atur, ya yang pria duduk sebelah kiri, yang wanita sebelah kanan, nah itu namanya supervise, diatur. Ada proses labeling gitu ya. Nah nanti di supervise itu ada dua pola yang dicari, yaitu klasifikasi sama regresi. Klasifikasi itu membentuk kelas-kelas gitu, kelompok ya. Misalnya memberikan labeling, misalnya berdasarkan label jenis kelamin gitu, atau usia gitu, atau dikombin ya, jenis kelamin dan usia gitu. Bisa, itu namanya supervise diatur. Sementara yang supervise regresi itu bisa dipakai prediksi yang tadi ya, yang berhubungan dengan curah hujan gitu. Jadi nanti melihat bagaimana memprediksi ke depan hujan apa tidak gitu ya. Ke depan nanti punya pacar apa enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada proses labeling gitu. Nah, itu yang kategori supervise ya. Nah, untuk yang pola yang satu lagi unsupervised, tidak pernah diatur gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah ruangan, tahu-tahu ada yang terduduk, orang duduk berdekatan. Nah, mereka berdekatan itu karena kedekatan dari masing-masing objek, ya kan? Jadi ada yang duduk dekat karena dia misalnya, wah teman lama gitu. Oh, itu pacarnya, dia duduk berdekat. Oh, itu best friend-nya. Oh, itu adiknya, kakaknya. Jadi kan kita tidak bisa memberikan label yang sama jenis kelamin, tapi label itu dibentuk dari si masing-masing objek gitu. Itu namanya clustering. Makanya kalau di dalam istilah komputasi itu, ketika pembentukan grup-grup gitu, itu bisa terbentuk karena tadi ya, ada proses labeling tadi ya, supervised, ada juga yang unsupervised, kita tidak pernah atur ya. Dia berdekatan karena objeknya ya. Nah, nanti sebenarnya juga ada di unsupervised itu namanya Assumption rule ya. Itu untuk juga sifatnya prediksi ya. Biasanya contohnya Beers Pampers gitu. Nah, Assumption rule itu biasanya hubungan antara satu objek dengan objek lain. Contoh misalnya kalau kita belanja di supermarket itu kan pasti gula, kopi, susu itu berdekatan semua, teh gitu ya. Karena memang kita beli itu. Cuman pernah terpikir nggak contoh Assumption rule itu biasanya Beers Pampers ya. Itu dulu saya karena penelitian data mining jadi pakainya seperti itu. Jadi kenapa bir pamper itu dilihat dari transaksi-transaksi dari konsumen ya. Banyak yang bir kan diminum, satu lagi taruh pantat gitu. Nah itu kalau di Eropa sana mereka kan minum bir itu karena suhu dingin. Jadi kalau beli di pub ya atau di bar mahal. Jadi mereka beli di toko, bawa pulang minum sendiri di rumah atau minum sama istri gitu. Atau sama suami gitu. Nah itu dilihat transaksi banyak gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Nah ini bagi retail di sana jadi peluang untuk penempatan barang. Jadi nanti kalau jual alkohol apa bir sebelahnya taruh Pampers atau taruh Pampers sebelahnya alkohol. Ya. Kalau orang secara fisik kan ngelihat apa hubungannya nih? Satu diminum, satu taruh pantat, nggak ada hubungannya. Tapi karena melihat transaksi sebelumnya, objek itu berdekatan, maka ditaruh biar orang lebih gampang ya gitu. Kira-kira itu yang digambarkan sebagai Ashen rule ya. Nah, itu yang pola-polanya ya. Nah, ini yang aplikasi yang banyak digunakan ya, recommender system, Netflix, YouTube ya. Tentu yang kita pakai saat ini itu kan merekomendasikan. Jadi kalau udah nonton sesuatu pasti sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan gitu. Bapak Ibu ketik satu di Semarang ya, ditawari hotel, menginap di Semarang atau penerbangan ke Semarang gitu ya. Termasuk juga deteksi penipuan, fraud detection ya di perbankan, e-commerce ya. Jadi ini dipakai kan untuk mendetek transaksi mencurigakan. Jadi biasanya transaksi-transaksi yang aneh itu ditangkap ya. Polanya kelihat suka nipu, arahnya kemana, nomor rekening yang tidak biasa gitu ya. Lalu juga penilaian risiko kredit pakai mesin learning juga sama ya. Kredit individu dilihat dari pattern orang yang biasa melakukan
tidak bisa bayar itu dilihat dari usianya, pekerjaan apa gitu ya. Jadi melihat dari eh, kemiripan-kemiripan ya. Pengenalan wajah ya, smartphone, sistem penganasan. Jadi face recognition itu kan gambar image ya Bapak Ibu. Kita itu tadi yang saya bilang data-data unstructured. Kita kalau lihat gambar ya kalau tidak di training ya tidak tahu maknanya ya. Jadi kalau misalnya pakai face recognition kan macam-macam. Bisa misalnya bibir recognition, bibirnya bentuknya gimana atau eh, jumlah tai lalatnya berapa atau mata gitu. Tapi itu kan face gitu ya. Tentu harus ada yang di testing ya. Jadi kalau dilihat gambar-gambar face, dilihat masing-masing didetek gambar siapa itu ya. Tentu harus ada data training awal. Kalau si A wajahnya begini, B begini, itu lihat similarity-nya mendekati nggak gitu. Termasuk pengenalan suara asisten virtual Siri ya, Google Assistant, Alexa ya. Jadi voice to text, text to voice ya. Beberapa mobil sekarang sudah mulai canggih ya. Jadi eh, tapi juga arahnya sebenarnya ya kalau sudah tahu AI mungkin juga males juga ya. Cuman bisa Cherry open the window, Cherry open the sunroof gitu. Tadi sebenarnya dia juga hanya merubah konsep statement in English dari bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia dia kagak ngerti gitu ya. Jadi ya sebatas statement-statement bisa diotomasikan. Jadi kalau kita sudah tahu AI jadi nggak tertarik lagi ya karena konsepnya sebenarnya tidak AI ya, cuman dia dibuat jadi lebih kelihatan lebih intelijen gitu. Lalu ada juga bahasa lanjutan Google Translate. Jadi kita lihat banyak ya sekarang Bapak Ibu terbantu ya pakai Google Translate, sangat terbantu sekali dalam membuat tulisan dan sebagainya. Lalu kendaraan otomatis ya di eh, smart apa namanya vehicle gitu ya. Baik yang sekarang motor listrik, mobil listrik ya semakin intelijen ya. Dia bisa objek, jalur jalan ya, rambu lalu lintas gitu ya. Lalu diagnosa medis ya, image based ya, dari gambar medis, X-ray, MRI, CT scan ya. Jadi data-data image yang berhubungan dengan image tadi dilakukan object detection. Ini kategorinya sebagai misalnya apakah dia kanker apa tidak ya, apakah dia kena tumor otak apa tidak ya. Tentu gambar-gambar yang biasa berhubungan di scan itu bisa memperlihatkan ya. Biasanya berhubungan dengan cairan di tubuh kita. Biasanya kalau ada penyakit itu cairan-cairannya pasti bisa disesuaikan gitu ya. Lalu ada juga peningkatan kualitas gambar, video, jadi mengurangi noise, revolusi, resolusi atau efek visual. Lalu ada deepfake detection untuk detect manipulasi ya, untuk cek kira-kira detect manipulasi apa ya dari berhubungan dengan eh, apa penulisan atau dari face seseorang gitu ya. Eh, tahun 2020 sampai saat ini ya, artificial intelligence generatif integrasi total di kehidupan ya. Diintegrasi dengan IoT tadi ya, dengan sensor-sensor ya, smart home ya, di semakin pintar kita menggunakan beberapa alat juga kita bisa ya ada beberapa alat kita nggak perlu lagi ya, artinya nyalakan lampu otomatis ya berdasarkan jam atau pakai sensor ya, sensor cahaya ya. Begitu sudah jam 6 ke atas dia nyala sendiri gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai smart home ya. Dia bisa mengatur kapan mau melakukan gitu ya. Jadi untuk otomasi lampu, penyalaan AC, mati sendiri, jam berapa kita bisa setting jam berapa nyala, jam berapa mati ya. Tapi ini semua kembali ke efisiensi. Karena kehidupan kita juga kadang nggak jelas, kadang nggak pulang ke rumah ya. Tapi kalau AC-nya kita buat nyala malah rugi ya gitu. Jadi lihat case by case gitu. Ya. Artificial intelligence juga digunakan dalam bidang kesehatan ya, penggunaan smartwatch, gadget ya, monitor kondisi fisik,
analisa tidur, deteksi dini penyakit ya. Bisa juga terjadi bidang transportasi dan navigasi cerdas, pemetaan lalu lintas secara real time, penggunaan mobil otonom ya. Artificial generative ya, generative AI, jenis deep learning fokus pada penciptaan konten baru, horizontal, teks, gambar, audio, video yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan dari konten buatan manusia ya. Jadi ini yang paling keren lah saat ini ya. Jadi makanya juga kita harus memperhatikan kejujuran yang dipentingkan ya. Artinya membuat sesuatu itu harus kita bisa declare itu adalah dibuat berdasarkan menggunakan tool AI apa disebutkan ya. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu tapi kita sembunyikan, itu yang masalah gitu ya. Jadi kejujuran, integritas itu yang menggambarkan bagaimana AI itu digunakan. Selebihnya kalau kita tidak declare, eh, ya kita bisa dituduh kita melakukan pelanggaran ya, kita menggunakan secara tidak bijak gitu. Beberapa aplikasi yang digunakan saat ini, penulisan artikel ya, tentu bikin ChatGPT, model bahasa lain ya. Pembuatan kode juga bahkan ya untuk coding ya. Nyusun email ya, percakapan email profesional atau balasan pesan ya. Penulisan kreatif ya, cerita, puisi, lirik, lagu, skenario. Jadi nanti semua sudah eh, apa melebihi manusia ya secara generatif, mereka bisa belajar, termasuk tadi misalnya buatlah puisi untuk pacar saya atau buat istri saya atau suami saya gitu atau anak saya gitu. Jadi AI akan menjadi seorang puisi ya. Jadi kita nggak perlu sekolah capek-capek lagi gitu ya. Jadi juga kita bisa arahkan ke anak-anak untuk bisa memanfaatkannya ya dalam pembuatan tugas apapun sehingga mereka terbiasa gitu. Untuk konten visual, gambar foto, ada text to image generation, DLE, Midjourney ya, Stable Diffusion ya. Ada image editing ya, mengubah gaya gambar, menambah elemen atau mengisi bagian hilang ya. Lalu ada avatar generation ya. Jadi membuat avatar atau karakter unik dari foto atau deskripsi ya. Bisa juga sama dengan audio musik ya, text to speak ya. Suara artificial yang terdengar sangat mirip manusia ya. Music generation ya, membuat melodi, harmoni, seluruh lagu ya. Voice cloning menurut suara seseorang ya. Jadi bisa dikatakan ke depan seorang musisi pun bisa dilakukan oleh AI ya. Jadi udah nggak capek-capek lagi harus eh, kita belajar lama-lama untuk mengajar. Tapi tetap dalam hal ini bukan berarti kita arahkan hidup ini nggak perlu berjalan karena semua AI ada gitu. Nah, yang membedakan kita dengan AI itu adalah personal kita ya. Kehadiran seorang dosen atau ibu guru di sebuah kelas itu menggambarkan ciri khas masing-masing. Jadi karakter masing-masing antar satu ibu dengan bapak satu lain dengan kita sebagai pendidik itu yang membedakan dengan AI ya. Tentunya masing-masing punya background yang berbeda kan gitu. Melihat dari jenis kelamin pasti beda ya. Background latar belakang beda ya. Makanya dibutuhkan pengalaman intelektual yang sangat tinggi sekali ya dan bisa memahami siswa kita. Jadi kita jangan bertindak arogan atau misalnya membuli mereka, tapi tugas kita adalah menemani mereka, menyemangati mereka dan belajar dari mereka bahkan gitu. Sehingga terlihat ya unsur kerendahan hati dari seorang manusia yang mau belajar yang belum tentu dimiliki oleh AI gitu ya. Jadi memahami mereka, eh, berperilaku sebagai seorang pendidik yang apa artinya hadir sebagai orang tua, teman dan sebagainya yang membuat mereka nyaman. Ketika mereka nyaman, mereka bisa belajar ya. Jadi itulah eh, ciri khas yang membedakan kita dengan AI. Lalu juga pembuatan video, text to video generation ya, buat video pendek ya.
image to video, ya, synthesis media, deepfake, ya, membuat video relatif dari orang tidak pernah ada atau sesuatu yang tidak mereka laluan. Jadi akhir-akhir ini juga mulai banyak ya, jadi hati-hati membuat gambar atau video. Jadi kita harus bisa menggambarkan kegiatan kapan kita lakukan, kalau tidak nanti menjadi fitnah ya. Dampak AI pada kehidupan manusia, ya, jadi nyetel perangkat rumah, bantu dalam perjalanan ya, personalisasi pengalaman ya, rekomendasi produk dan sebagainya, efisiensi waktu, energi ya, pengingat tagihan, mencatat keuangan ya, catat kesehatan, keamanan digital ya. Jadi tidak hanya membuat hal menjadi lebih mudah efisien, tapi mengubah cara kerja manusia ya. Jadi kita harus lebih care ya, karena jangan-jangan AI itu malah banyakan malingnya takutnya ya, menggunakan AI untuk menipu kita. Jadi benar-benar harus kita waspada ya, jangan eh, apa jadi terbuai dengan spam terutama ya. Biasa spam itu kan memuji kita ya, eh, meninggi-ninggikan kita, ujung-ujungnya nipu gitu ya. Banyak kan di sosial media juga yang kenalan masuk ke kita itu kebanyakan cewek cantik, pria ganteng. eh, jadi ya hati-hati Bapak Ibu ya. Di baliknya itu kita nggak tahu banyak penipu ya. Makanya harus waspada. Jadi AI banyak tantangan, potensi, dampak negatif yang perlu kita sadari ya. Terutama isu etika ya, kita nggak tahu di belakangnya. Jadi kalau mau persahabatan online boleh juga, tapi hati-hati ya. Harus wajib ketemu ya. Oke, kalau cuma buat have fun ya nggak apa-apa lah ketemu ya. Kita nggak tahu di belakangnya siapa gitu. Tapi tetap minimal harus ada percakapan secara online ya, terlihat face to face sehingga kita wajar orang tersebut ya. Apalagi sampai minta uang atau apa itu yang perlu kita waspadai. Dan juga data yang digunakan dapat melatih artificial menjadi bias history ya. Akan menampilkan bias tersebut ya, karena nanti bisa juga menciptakan diskriminasi, ketidakadilan ya. Kadang kita juga salah model tebak misalnya dalam model belum pintar ya. Data berkualitas, etika penggunaannya ya, pengaruh terhadap pekerjaan manusia ya. Jadi kita harus eh, meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dan mencari peran-peran baru ya. Bahkan yang saat kemarin itu yang sangat mengganggu kan, kita nyetel musik aja harus dibayar ya. Kita harus bayar kena apa apa namanya, ada biayanya gitu. Ini kan aneh gitu. Kita jadi generasi yang tidak ada musik ya, gara-gara ya mungkin perilaku yang kemarin itu kurang bagus lah ya. Mesti benar-benar berpikir, jangan seperti itu. Manusia masa dengar musik aja kena kena denda ya, kena tuntutan dan sebagainya. Di termasuk juga penyebaran misinformasi. Jadi kita harus lihat benar-benar ya bahwa yang dibuat itu AI apa bukan ya. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan ya. Dia harus dilihat baik, bijak ya. Jadi identifikasi aplikasi AI ya. Ini diskusi di kelas ya. Catat 3 contoh AI digunakan rumah, lingkungan ruang publik ya. Gambar seniman ini itu wajah asli atau generatif AI ya. Nanti silakan dicoba di sini untuk menentukan ya eh, wajah mana yang asli, mana yang generatif ya. Jadi teknologi AI ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia ya, media sosial,
aplikasi perbankan, ya, hingga rumah pintar, ya. Jadi mereka belajar dari data, menyesuaikan perilaku sesuai pola, ya, memanfaatkan teknik matematika dan statistik, buat keputusan, mengenal objek, prediksi, gitu ya. Di intinya learn like human, atau yang tadi saya bilang prinsip AI itu how to think like a human, ya. Jadi kalau belajar seperti manusia tadi, cara berpikir manusia satu, ya, how to think like a human, cara bergerak seperti manusia gitu, how to act, ya. Manusia mengenal buah apel bukan karena selalu diberitahu ciri apel, namun karena sering melihat, ya, membandingkan gambar atau benda nyata apel. Artificial pun belajar dari data, misalnya ribuan foto apel bukan apel, lalu mencari pola bagaimana untuk tadi, ya, mengklasifikasi, membedakan antara apel non apel, male female gitu, ya. Jadi kalau seseorang menunjukkan 12 apel, kumpulan apel, ya. Jadi kalau analisa pola, warna, bentuk, tekstur, tidak hanya dari foto saja, ya. AI akan tahu bahwa apel tersebut adalah apple. Ya. Kumpulan data, AI membutuhkan data, gambar, suara, teks, dan seterusnya. Training, ya, menganalisa data. Di data-data yang sifatnya tadi unstructured harus di training, dijadikan data-data yang mudah dikenali, yang structure, ya. Model, pemahaman yang menebak sesuatu di masa depan, ya. Prediksi juga, ya, mengambil keputusan, ya. Jadi pada dasarnya pemrograman biasa, proses membuat komputer melakukan sesuatu berdasarkan instruksi yang rinci dan eksplisit, ya. Programmer menulis kode, nyusun langkah, ya, untuk coding, ya. Contoh misalnya membuat kalkulator, ya, 2 plus 3, ya, menghasilkan 5, ya. Pemfilteran email spam, ya. Email mengandung kata gratis atau menahan hadiah maka tandai sebagai spam, ya. Intinya kan itu. Pemrograman biasa menghasilkan hasil yang sama, ya. Jadi programmer harus menambah aturan secara manual jika timbul masalah baru, ya. Jadi dalam kasus pengenalan apel, seseorang menunjukkan 12 apel, orang sebut ini adalah kumpulan apel. Selanjutnya akan menyimpan 12 apel tersebut. Selanjutnya program mengenali apel yang sudah tersimpan. Jika diberikan apel baru, maka tidak akan menemukan apel baru tersebut adalah apel karena warnanya beda gitu, ya. Tapi harus di training. Juga aktivitas 1.3, ya. Oke, membuat project Scratch untuk prediksi tipe Pokemon, ya. Bagaimana Pokemon membuat dirancang, ya. Nah, gambarnya jenis Pokemon seperti ini, Pikachu. Jenis Pokemon banyak macam-macam, silakan cari secara online, ya. Terus warnanya bentuk baik atau tidak, ya. Ukuran, kemampuan, ya. Lalu pembelajaran kita melatih komputer data prediksi jenis Pokemon, ya. Jadi silakan belajar dari sini, machine learning. Ya nanti dicoba, ya, get start, ya. Bapak Ibu kita sampai jam berapa ya? Setengah Jam 5.30, Pak. 30. Oh iya, sebentar lagi berarti, ya. Oke deh. Ini saya percepat aja, nanti tolong dicoba, ya. Di penggunaannya, training, learn, test, make. Di klik Scratch, ya. Seperti biasa yang kemarin kita pelajari bikin Scratch, ya. Diberikan kesimpulan dari program Scratch tersebut.
merancang aktivitas baru pengenalan AI untuk murid ya. Ini refleksi pemahaman AI membantu kehidupan sehari-hari yang dihubungkan jawaban murid dengan cita-cita atau hobi mereka. Ya, saya pikir sih itu aja ya. Nanti untuk latihannya, silakan nanti Bapak Ibu membacanya lagi, sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita bisa sharing kepada apa siswa-siswi kita yang berhubungan dengan AI gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya pikir kita akhiri ya, karena sebentar lagi juga mau berakhir. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain mungkin masih banyak ada kegiatan, 1-2 kegiatan, sehingga juga nanti mau sholat Jumat ya. Jadi nanti bisa melakukan kegiatan lainnya. Oke, saya pikir itu aja. Saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di next week ya. Tapi yang Senin nanti mungkin sama tim yang lain untuk bisa sharing tentang materi berikutnya yang berhubungan dengan AI ya gitu. Oke gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, mari. Nah, izin live. Sore, Ya, Pak. mari. Oke. Izin live Pak. Ya, mari.